Hmm. Oke, kita kasih naik ada Dirman PSS Barat. MC Gaki lagi nih. MC Gaki. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. MC Gaki. Ya. Silakan nyalakan kamera, Bang. Boleh bantu Kang? Suara apa yang menggema itu, Bang? Boleh bantu Bang? Iya, suara apa yang menggema itu? Saya sudah kirimkan permintaan dari sini. Oke. Itu soalnya sekejap ya. Nah, ya. Abang Muslim, Bang? Bukan, saya Kristen. Cuma dari saya mana? Dari mana? Saya dari Sabah. Dari Sabah. Oke. Ya silakan, Bang. Apa yang mau Anda tanyakan, Bang? Oke, sebenarnya begini. Saya cuma bertanya berkenaan dengan apa nih? Abang kan Protestan. Jadi saya mau tanya, kalau Protestan nih, kalau macam kami ini Katolik kan, kami ini ada hierarki ya. Jadi kalau Protestan apa hierarki itu? Saya tanya hierarki itu apa? Saya nggak ngerti itu hierarki itu apa. Dia macam carta. Contoh dia ada, kalau macam Katolik dia ada pop, kemudian dia ada ini, dia ada uskup, pastor begitu. Jadi dia ada kepala dia. Jadi kalau Protestan dia bagaimana? Dia ada juga kah begitu? Kepala? Ya, kami ada kepala dia, macam contoh dia pop kan. Oh, paus. Oh, paus begitu. Paus. Kalau Melayu paus. Oh, paus, iya. Kalau dalam Protestan nggak ada, Bang? Nggak ada. Kepala dari jemaat itu dikatakan di dalam Bible, kepala dari jemaat itu adalah Kristus atau Yesus. Jadi bagaimana kamu macam contoh kalau kami ini dia ada di bawah kalau kita mentafsir ayat-ayat Alkitab dia ada bimbingan kan, kita ada, kalau Katolik dia ada daripada atasan, dia kena bimbing, dia kena tafsir melalui. Jadi begini, Bang. Ya. Jadi begini. Ada yang namanya sebuah pengebirian atau ada yang namanya sebuah apa ya bahasanya ya, saya mau ini kan ya, supaya seseorang itu tidak bisa berpikir. Sebagai contoh begini, Bang, firman Tuhan itu ditujukan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Anda setuju dengan itu? Ya, saya setuju. Oke, apakah firman Tuhan itu hanya diperuntukkan kepada para pemuka agama saja? Bukankah kepada orang-orang awam juga? Ya. Betul? Ya. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa orang yang bukan pemuka agama tidak boleh punya pemahaman terhadap firman Tuhan, menurut saya itu tidak tepat juga. Tapi memang sebaiknya orang yang memberikan satu pemahaman itu adalah orang-orang yang mempelajarinya, seperti itu. Tapi kalau harus dipaksa, kalau Anda tidak ini nggak boleh, ya itu juga sebuah pengebirian, Bang. Dia akan belajar, tidak kan? Tidak akan terus kemudian. Oke. Jadi maksudnya kita boleh mentafsir ayat Alkitab itu sendiri, begitu maksudnya? Iya, kenapa tidak boleh, Bang? Tapi kan Alkitab itu disusun oleh daripada Katolik, dan baru orang lain itu tafsir untuk diri sendiri, ikut pemahaman diri sendiri. Kan Alkitab itu sudah dibuat daripada yang mulanya orang Katolik yang telah menyusun Alkitab itu mengikut apa yang diorang. Kenapa orang kemudiannya menafsirkan Alkitab itu mengikut diri sendiri? Bagaimana itu? Mengikut terus, kalau nggak mengikut diri sendiri, ngikutin siapa, Bang? Ya, sebab Alkitab itu kan siapa yang membuatnya, menyusunnya? Bukankah daripada Indonesia itu orang Katolik yang telah membuatnya? Katolik itu kan yang universal lah, ya. Katolik itu apa sih, Bang? Universal, semua maksudnya Katolik ini adalah universal. Itu kan daripada Latin punya bahasa. Ya, begini, Bang. Begini. Yang saya maksudkan. Kenapa kemudiannya orang-orang yang kemudiannya
menafsirkan ikut kehendak sendiri. Bagaimana itu, Bang? Karena kita dikasih akal pikiran, Bang. Orang itu diberikan hikmat daripada Tuhan, diberikan hikmat, diberikan pengertian. Itu pengertian dan hikmat itu diberikan kepada setiap orang yang mau mencari, yang haus akan firman Tuhan. Tapi kalau Anda sudah membentuk satu pengertian bahwa orang yang boleh memahami Bible itu adalah orang tertentu saja, itu semacam pengebirian. Artinya Anda tidak boleh dapat pengertian dari Tuhan. Anda tidak boleh menjadi orang yang diberi hikmat Tuhan, hanya dia saja. Coba Anda pikirkan, kalau Anda haus akan firman Tuhan, Anda mencari firman Tuhan, Anda minta supaya Anda diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya rohnya tercurah atas Anda. Masa Anda nggak boleh? Masa cuma dia saja yang boleh? Ya, saya paham. Ya, boleh. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba kalau macam kita sedang mentafsir tuh ada unsur-unsur macam yang iblis datang untuk merosakkan kita punya tafsiran. Ya, itulah makanya kita minta hikmat kepada Tuhan. Barang siapa yang mencari aku, maka Tuhan itu akan berkenan kepadanya. Kita jangan membuat satu paham bahwa cuman dia saja yang boleh mengerti firman Tuhan. Kita nggak boleh, kita cuman ikut-ikutan saja. Kita juga tidak boleh punya paham seperti itu. Karena begini, Bang, biar Abang tahu, banyak pemuka-pemuka agama itu punya skandal. Banyak orang yang ngaku pendeta, banyak orang yang ngaku pastor, tapi punya skandal. Abang tahu itu? Iya. Kita jangan seperti itu, Bang. Janganlah kita ini dikebiri, janganlah kita ini. Maksud saya begini. Bible adalah, atau Kristen adalah apa yang tertulis dalam Bible, bukan apa yang diucapkan oleh pemuka agama. Jadi Kristen itu bukan apa yang diucapkan oleh pastor, apa yang diucapkan oleh paus. Kristen itu adalah apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, betul. Ya, betul. Jadi Yesus memberikan firman itu, justru malah Yesus katakan, orang-orang yang mendengarkan Yesus itu malah orang-orang awam. Malah Yesus itu sering menjadi, bahkan Tuhan Yesus sering menjadi lawan daripada pemuka-pemuka agama. Gitu, Bang. Jangan salah. Ya. Saya cuma ingin bertanya saja, Bang. Oke, hanya itu saja. Kita mau belajar. Iya, nggak apa-apa. Kita kan di sini sharing, Bang. Kita kan di sini sharing, saling bertukar pikiran. Gitu. Jadi, iya begitu betul. Kita bisa sharing. Jadi ada kita. Saya sebagai Katolik ya. Jadi ya, tapi begini, Bang. Mungkin kalau Anda ingin diskusi seperti itu, mungkin Anda ke forum-forum yang mungkin Anda mau senang diskusi Protestan, Katolik begitu. Kalau saya itu, Bang, tidak mementingkan denom, Bang. Ya, banyak betul. Orang sekarang itu jadi pemuja denom. Katolik, saya Protestan, saya Protestan. Enggak, Bang. Bagi saya itu tidak penting. Begini, bagi saya begini, Bang. Kristen yang sejati itu bukan Katolik, Protestan, Ortodok, bukan. Kristen yang sejati adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus. Itulah Kristen yang sejati. Jadi yang sangat saya sayangkan, banyak sekarang ini jadi pemuja denom. Saya Ortodok, saya Protestan, saya Katolik. Banyak orang jadi penyembah denom, Bang. Begitu. Padahal orang yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan kehendaknya, Bang. Bukan orang yang Katolik atau bukan orang yang Protestan. Seperti itu. Kalau masalah pemahaman akan kitab suci, menurut saya hak semua orang. Bukan hak pemimpin saja. Jangan salah, Bang. Banyak pemimpin punya skandal. Jangan salah. Anda baca itu sejarah tentang skandal-skandal pemimpin-pemimpin gereja. Anda baca tentang skandal-skandal paus, uskup, banyak itu, Bang. Itu kita jangan tutup mata. Skandal-skandal pastor, gereja-gereja, gembala-gembala sidang, skandalnya banyak. Di mana dia di situ ngumpulin. Jadi maksud saya begini, ini zaman sudah modern, Bang. Bukan seperti zaman dulu lagi. Di mana orang itu bisa dibungkam haknya, bisa dikendalikan oleh pemimpinnya. Ya, ada sebuah konspirasi supaya orang-orang awam nggak boleh ngomong. Zaman sekarang nggak seperti itu, Bang. Ini zaman sudah modern. Kepala kita itu Kristus, Bang. Di dalam Bible dikatakan apa? Kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Kepalanya dia. Jadi ketika Anda mengatakan kepala dari jemaat itu adalah ya
hanya orang-orang tertentu saja menurut saya tidak tepat. Karena sekarang banyak orang itu, dia pemimpin gereja, tapi dia ternyata punya skandal. Gitu. Jadi jangan seperti itu, Pak. Jadi kita langsung konekkan diri kita kepada Tuhan kita, Yesus. Begitu. Itu aja Bang ya? Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Ya.